Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sugih Mukti, NPM 2019 10033 dari jurusan Manajemen Pariwisata, Perguruan Tinggi Siti Parepare Bandung. Video ini merupakan tugas PPKN yang diampu oleh Bapak Bunyamin dan Bapak Supriyono. Kali ini saya menjelaskan tentang mengenai hak asasi manusia atau yang disebut HAM. HAM merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap pribadi manusia sejak lahir. Sedangkan pengertian hak asasi manusia menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Namun, ada hak-hak tertentu yang dimiliki oleh seseorang bahkan sebelum ia lahir. Misalnya, atau hak seseorang sudah meninggal, ia masih memiliki hak penguburan atau prosesi keagamaan atau kepercayaannya. Hal tersebut dalam rangka memenuhi batas minimum martabat manusia. Jadi segala sesuatu yang membuat manusia itu bermartabat itu disebutnya sebagai hak, dan dalam konteks yang lebih besar disebut dengan hak asasi manusia. Namun banyak orang yang salah mempersepsikan bahwa menganggap dirinya atau kelompoknya memiliki hak asasi, tapi ia menolak memperlakukan hak asasi untuk yang ia benci atau yang ia tidak suka, seperti perbedaan pandangan politik, agama, latar belakang sosial, orientasi seksual. Kesalahan yang kedua, banyak orang yang berpikir hak asasi manusia harus tunduk pada kepentingan nasional. Pada hakikatnya, sejarah hak asasi manusia dan nasional itu hal yang berbeda. Ini bukan suatu hal yang bisa diperbandingkan. Justru, nasionalisme adalah konsep untuk memastikan supaya hak asasi terpenuhi, tidak memandang apapun itu suku, ras, agama, dan lainnya. Kesalahan yang ketiga, hak asasi tidak boleh melampaui adat nilai kultural. Tapi jika diperjelas nilai kultural yang bagaimana, yang seperti apa, ia tidak ada standarnya. Namun sebetulnya nilai kultural itu sebagian dari hak asasi, karena dia adalah nilai yang melekat pada setiap individu. Banyak orang yang menggunakan nilai-nilai kultural, agama, justru mempersepsikan hak asasi orang lain. Justru nilai kultural atau agama itu bagian dari hak asasi juga, atau justru hak asasi dilindungi oleh agama atau nilai kultural. Kita memiliki Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ada juga beberapa peraturan tambahan seperti pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yang mengatur bagaimana pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat. Ada dua kategori pelanggaran HAM yang berat. Yang pertama, jika pelanggaran berat terjadi sebelum undang-undang berlaku, maka dia masuk ke mekanisme pengadilan ad hoc. Yang kedua, jika peristiwa terjadi setelah undang-undang itu sudah ada, maka dia masuk ke mekanisme pengadilan HAM. Jika peristiwa terjadi, maka dia harus melaporkan atau dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM. Lalu nanti Komnas HAM akan melaporkan atau menghasilkan laporan penyidikan. Dari hasil penyidikan tersebut nanti diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Dalam hal ini bertindak sebagai penyidikan. Tapi jika Komnas HAM melakukan penyidikan sejak awal, dia harus sudah melaporkan ke kejaksaan. Lalu nanti kejaksaan akan mengutus yang namanya jaksa peneliti atau jaksa pengawasannya untuk turut serta meneliti.
memperhatikan kinerja Komnas HAM supaya memudahkan ketika hasilnya sudah jadi, memudahkan Kejaksaan Agung untuk menindaklanjutinya. Setelah penyidikan dan penyelidikan, nanti Kejaksaan Agung seharusnya, jika dia pelanggaran berat yang terjadi di masa lalu atau yang ujungnya bakal ad hoc, maka dia harus membawanya ke DPR terlebih dahulu, supaya nanti DPR menyetujui dan merekomendasikan kepada Presiden untuk segera membuat pelanggaran HAM ad hoc. Tapi jika bukan ad hoc, peristiwa yang terjadi setelah Undang-Undang Nomor 26, maka hasil dari penyidikan dari Kejaksaan Agung langsung dibuat penuntutannya oleh Kejaksaan Agung, lalu diserahkan ke pengadilan. Di Indonesia sementara ada 4 pengadilan. Yang pertama di Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Nah, tetapi hati-hati, pelanggaran HAM yang berat melibatkan sejumlah pejabat tinggi seperti pihak kepolisian, TNI, pejabat tinggi sipil, maka seringkali dipolitisi atau dipersulit supaya tidak berlanjut. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.